Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjutkan pertemuan ke-39. Pertemuan ke-39. Nah, terakhir kita bahas tentang kana dan inna ya. Dan sudah keluar di ujian juga. Buka halaman 44. Ada kana dan inna nanti ya. Kemarin ada satu soal di ujian ketiga. Kana, lihat di bagian A. Kana menjadikan mubtada tetap marfu disebut isim kana, dan khobar menjadi mansub disebut khobar kana. Lihat kana kemarin artinya apa kana? Kana artinya apa? Kana tidak kita artikan ya, bisa artikan dulu. Atau terus menerus. Dulu atau terus menerus. Nah, nanti kerjanya kana dan inna itu seperti alat penasab dan penjazm dulu. Jadi akan merubah isim-isim yang ada. Ini kaitannya nanti dengan isim. Kita masih ingat mubtada dan khobar ya? Mudah-mudahan gak lupa. Mubtada dan khobar itu gampang sekali, mubtada dan khobar itu. Coba lihat yang kemarin itu ada di bagian C. Yasma'ul muslimun al-khutbata. Kalau kita mau tentukan mana mubtada mana khobar, yang pertama kali kita lihat termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau mubtada khobar berarti bahasannya jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kita bahasannya nanti jumlah ismiyah. Yaitu jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya lihat di bagian nomor 1, yasma'ul muslimun al-khutbata. Jumlah apa itu? Yasma'ul muslimun al-khutbata. Filia. Kalau yang nomor 2, Muhammadun ummuhu maridatun. Jumlah ismiyah. Coba lihat. Muhammadun ummuhu maridatun. Kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Ingat, mubtada itu asalnya selalu di depan. Kalau mubtadanya di belakang itu harus sebutkan alasannya kenapa di belakang. Ini hukum asal. Ingat, diberi catatan mubtada asalnya di depan. Di belakang itu jarang-jarang sekali. Ya. Di belakang itu jarang-jarang sekali. Selalu di depan. Nah, sisanya ini baru khobar.
Sisanya baru jadi khobar. Khobar itu yang kalau kita kemarin sebut diterangkan itu mubtada. Kalau menerangkan itu khobar. Ini jadi ini yang diterangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kalau khobar itu berarti yang menerangkan. Muhammad ibunya sakit. Nah, ternyata khobarnya ini ada juga terdiri dari mubtada dan khobar. Yang mubtadanya nanti ummuhu, khobarnya nanti maridotun. Jadi kuasai ini dulu baru nanti kita bahas kana. Kalau mubtada khobar nggak paham, kananya nanti nggak paham juga. Nggih? Jadi ini sudah paham mubtada khobar ya. Mubtada itu asalnya di mana dulu letaknya? Depan. Khobar di belakang. Nanti mubtada itu yang diterangkan, khobarnya itu yang menerangkan. Ciri-ciri mubtada lagi selain di depan, ini loh, harokatnya dilihat. Dhammah. Atau kita katakan marfu. Ini marfu. Marfu'nya dengan tanda apa? Dhammah. Ya, marfu'nya dengan dhammah. Kemarin yang salah lagi ujian ketiga, mungkin saking pikirannya berat itu. Ini gampang sekali loh ini. Jannatani. Ini isim apa fi'il? Ada yang nganggap ini fi'il loh. Hasfun nun nanti. Aduh tuh saya bilang ini saking stresnya ini. Isim sampai jadi fi'il itu. Jannatani ini marfu toh? Nah, berubah jadi apa? Jannataini dan jannataini. Ada yang hasfun nun loh di sini. Ini marfu'nya. Terus ini mansubnya. Ini mansubnya. Marfu'nya dengan alif ya toh? Mansubnya berubah dengan ya. Majrurnya berubah dengan majrur. Majrurnya berubah dengan ya. Alif ya, iya. Yang satu lagi apa itu? Zailmin. Ini masuk apa ini zailmin? Lihat asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu. Ada zunya toh? Menjadi za. Ada yang ubah akhirnya ini zailman, zailmin, zailmun. Bebannya berat sekali itu, aduh. Zu ilmin, za ilmin. Belakangnya tetap loh ini. Zi. Berarti berubahnya dengan apa? Wow. Kalau open book loh. Wow alif. Iya. Gitu.
Nanti ada yang za ilman, za ilmun, za ilman, za ilmin. Padahal dari zu kan sudah kita bahas zu. Ahuka, hamuka, fuka, zu malin. Ini kan cuma diganti zu ilmin. Belakangnya kan bisa diganti zu apalagi. Zu artinya apa? Punya. Usman juga nanti ada yang Usmanu, dia hapus nunnya juga. Tanda mansubnya dengan hasfun nun. Bedakan dulu mana isim, mana fi'il. Nanti ujiannya open book saja lah. Hah? Yang lam yalid itu kok bisa tambahnya yalid. Kan sudah pernah saya beritahu kan? Ini lam yalid. Itu pernah ada catatannya tuh. Itu asalnya dari yali. Asalnya itu. Kemudian ditambahkan lan. Jadi apa? Yali da. Ditambahkan lam. Yalid. Ini sukun. Ini dihapus. Jadi lam yalid. Pernah ada catatan nggak? Dua kali malahan. Nggak tahu tambah lagi lupa ya. Sudah? Mubtada khobar sudah paham ya? Mubtada itu selalu letaknya di depan marfu. Tandanya dhamma. Gampang sekali. Fa'il, kalau fa'il gimana fa'il? Mbak Soyo, tandanya apa fa'il? Oh, ini lagi belum connect ini. Jangan-jangan ini bingung pakai WhatsApp. Bakso itu sudah punya WhatsApp itu. Oh. Lihat tanda kalau disebut fa'il bagaimana? Marfu. Terletak setelah fi'il ma'lum. Marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Ini dua tanda penting ini sudah. Kalimatnya seperti ini misalnya. Coba apa itu? Ini pernah di ujian seperti ini. Doroba aliyun kalban. Mana fa'ilnya di sini? Fiilnya mana fiilnya? Doroba. Ini fiil. Ini fiil lo. Fa'il. Cari yang marfu. Aliyun. Kalban. Maf'ul. Maf'ul bi itu biasanya rokatnya ini loh. Kalau fa'il itu biasanya harokatnya ini. Maf'ul bi harokatnya fathah, fa'il itu harokatnya dhammah. Itu saja bedanya. Atau sini kita sebut marfu, fa'il itu marfu, maf'ul bi itu fathah itu biasanya mansub. Nah, jadi cari yang marfu itu sebagai fa'il. Terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, diingat-ingat lagi. Di rumah 1 minggu itu belajar terus itu bisa itu.
Kalau yang kemarin yasma'ul muslimun al khutbata. Nggih kalau hapus nggih. Yasma'ul. Ada soal tadi ujian ketiga ini ya. Muslimuna. Al-khutbata. Yasma'u artinya apa? Mendengar. Berarti sebagai apa? Fi'il. Cari kalau fa'il, cari yang isim marfu. Mana berarti? Ini marfu loh, marfunya dengan waw. Khutbata ini harokatnya fathah. Berarti sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi itu biasanya mansub. Jadi kalau cari fa'il cari yang marfu, kalau maf'ul bi cari yang mansub. Kesimpulannya ini diingat. Fa'il itu cari yang marfu. Marfu itu biasanya pakai dhammah. Kalau maf'ul bi ingat ya, kalau fa'il itu pelaku, maf'ul bi objek. Ini mansub. Biasanya harokatnya fathah. Ini kuncinya di situ. Ini ingat terus ini sampai besok hari kiamat ini. Gak berubah itu fa'il itu marfu terus sampai hari kiamat. Maf'ul bi mansub terus sampai hari kiamat. Malah kalau rubah fa'il jadi mansub buat bid'ah sangat-sangat parah. Ingat rumusnya itu, rumus sampai hari kiamat. Ya, jadi rumus sampai hari kiamat fa'il selalu marfu. Kalau maf'ul bi mansub sampai hari kiamat nggak berubah. Nah sekarang saya kembali ke mubtada khobar dulu ya. Mubtada khobar. Coba lihat mubtada khobar. Saya bikin contohnya sederhana dulu, kita bahas kana biar paham dulu ini, baru saya masuk buku. Nah sekarang lihat contoh sederhana. Sekarang kita kana ya. Ini kana. Artinya tadi ini kan. Ini saya hapus dulu. Biar nggak campur-campur pikirannya. Ini kana. Ini kan ada mubtada. Ini ada khobar. Mubtada selalu apa? Marfu, khobar, marfu. Ini rumus ya. Mubtada selalu marfu, khobar selalu marfu. Fa'il marfu, maf'ul bi mansub sampai hari kiamat. Ini. Nah, sekarang ini ada pengganggu. Pengganggunya namanya kana. Ya, pengganggunya itu namanya kana. Kana masuk. Yang mubtada ini jadi isim kana. Khobarnya jadi khobar kana. Isim kananya tetap marfu. Khobar kana jadi mansub. Isim kanannya tetap sama seperti ini, nggak berubah. Muhammadun tetap Muhammadun kemasukan kana. Namun khobarnya jadi khobar kana jadi mansub. Nah,
Berubahnya bagaimana? Lihat. Saya contohkan. Allahu alimun. Ini ya. Saya tarik ke sini contohnya. Allah Maha mengetahui. Lafaz jalalah Allah sebagai apa? Mubtada. Alimun. Tanda mubtadanya kenapa di depan? Diterangkan. Khobarnya marfu juga, jadi menerangkan. Sekarang masuk kana. Yang lafaz jalalah Allah tetap marfu, jadi Allahu. Khobarnya jadi mansub, jadi aliman. Alimun jadi aliman. Jadi ini kana masuk. Tetap marfu. Alimun jadi rumusnya ini tadi, ingat ini rumusnya. Jadinya seperti ini kalau kana masuk. Tulis dulu, tulis. Nanti. Khobarnya jumlah nanti. Belum masuk. Ini apa dulu rumus ini ya? Mubtada marfu, khobar marfu. Ada kana jadi marfu, yang khobarnya jadi mansub. Rumus. Baru nanti lihat contohnya. Dan ingat kana ini fiil ya. Kana itu masuk fiil. Kana itu fiil madhi. Bentuk fiil mudhari'nya itu yakunu. Terus kun. Ini fiil amr. Kalau kana yakunu artinya seperti di atas, dulu atau terus menerus ya. Kun artinya apa? Jadilah. Jadi ini fiil. Jadi ketika kemasukan kana sebenarnya jumlahnya jadi jumlah fi'liyah karena kana itu fiil. Karena sudah diawali dengan fiil jadi jumlah fi'liyah. Namun jumlah fi'liyahnya nanti punya fa'il juga, tapi dia sifatnya itu kananya enggak fi'il sempurna. Dia fi'il separuh-separuh, setengah-setengah. Karena dia enggak punya fa'il. Bukan enggak punya fa'il, punya, tetapi nanti tidak sesempurna kalau fi'ilnya itu sempurna. Kalau fi'il sempurna itu punya fa'il, punya maf'ul bih. Sekarang lihat di buku halaman 44. Halaman 44 tadi. Saya terjemahkan. Kana
Nomor 5 dari isim marfu'at. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ini maksudnya ada juga selain kana yang amalannya sama. Jadi sama, mubtadanya jadi marfu, khobarnya jadi mansub, itu gara-gara saudara kana juga. Ya, kita bilang temannya kana lah, namun di sini sebut saudara. Ya, saudaranya kana, akhwatuha itu artinya saudaranya kana. Nanti saudara-saudaranya kita pelajari. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kana wa akhwatuha af'alun. Kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il-fi'il. Af'al itu jamak dari fi'il. Tadkhulu, apa tadkhulu? Masuk. Masuk alal mubtada'i wal khabari, masuk pada mubtada dan khabar. Masuk pada mubtada dan khabar. Fatarfa'ul awwala. Maka yang pertama marfu. Awal itu yang pertama. Yaitu mubtadanya jadi marfu. Wa yusamma dan dinamakan ismaha, isim kana. Dan dinamakan isim kana. Wa tansibusani. Lalu yang kedua, asani itu yang kedua, tansibu jadi nasab atau jadi mansub. Yang kedua jadi mansub. Wa yusamma khobaroha dan dinamakan khobar kana. Dan dinamakan khobar kana. Ini tadi loh, sama seperti ini saya bilang tadi. Kana itu fi'il. Masuk pada mubtada dan khobar. Maka mubtada ini jadi marfu atau tetap marfu di sini. Kita namakan yang pertama ini isim kana. Lalu dia masuk pada yang kedua, masuk pada khobar. Khobarnya yang dari marfu menjadi mansub. Kita sebut ini khobar kana. Jadi mubtada jadi isim kana, khobar jadi khobar kana. Kenapa tidak dinamakan mubtada kana, ini khobar kana? Ya pokoknya manut saja sama tiang Arab yang punya bahasa. Jadi sebut isim kana, ya isim kana. Berarti kalau kita bahas isim marfu, yang kita bahas yang mana dulu? Isim kananya. Karena isim kananya itu marfu. Nah sekarang lihat contoh di bawahnya. Mislu. Ada contoh sebelah kanan mubtada khobar. Ingat ya, mubtada selalu marfu, khobar juga marfu. Allahu alimun. Kemasukan kana menjadi kanallahu aliman. Yang kedua jadi mansub. Yang pertama tetap marfu. Contoh lagi, Maryamu mujtahidatun. Maryam mubtada, mujtahidatun khobar. Khobarnya di sini lihat, kenapa ada tak marbutoh? Karena Maryam perempuan. Aturan mubtada dan khobar harus sejenis. Selain jumlahnya harus sama.
Aturan mubtada dan khobar harus sejenis, selain jumlahnya harus sama. Ada berapa aturan untuk mubtada dan khobar? 3. Aturan mubtada dan khobar masih ingat? Mubtada khobar ada 3. Yang pertama marfu. Kemudian yang kedua muzakkar, muannas. Muzakkar laki-laki, khobar juga laki-laki. Mubtadanya muannas perempuan, khobarnya juga harus muannas perempuan. Seperti tadi contohnya Maryamu mujtahidatun. Yang ketiga apa? Jumlah. Mubtada 1, khobar juga 1. Mubtada 2 musanna, khobar juga 2 musanna. Mubtada'nya itu jamak, khobarnya juga Nah, ketika kemasukan Maryam itu kemasukan kana. Maryamu mujtahidatun kemasukan kana. Lihat perubahannya ya. Kan kalimatnya Maryamu mujtahidatun. Mana mubtada'nya? Maryam. Khobarnya mujtahidatun. Lihat, kalau kemasukan kana, maka Maryam tetap marfu. Maryamu. Kemudian mujtahidatun jadi apa? Khobar mujtahidatan. Salah itu. Buku bisa salah. Berarti sudah 3 kali salah. 4 ya. Nah sekarang lihat. Kemarin fiil kita bahas. Fiil dan yang seterusnya. Kalau ada muannas, maka fiilnya diberi tanda muannas. Ada Maryam kan? Sedangkan tadi karena ini kita katakan ini fiil ya toh? Maka kanannya diberi tanda fiil. Jadi apa? Kanat. Ini ditambah ini ya. Itu taknya asalnya dari situ loh. Karena setelahnya ini perempuan. Maka tak ini tanda perempuan. Tuh dicatat itu biar nggak salah. Jadi kalau kalimatnya kana Maryamu salah. Harusnya kanat Maryamu mujtahidatan. Jadi ini gabungan pelajaran fiil fa'il juga ada. Double pikirannya. Jadi pikirannya dua-duanya. Makanya tadi saya awali fiil fa'il dulu biar paham. Lihat lagi di bawahnya. Apa contohnya yang ketiga itu? Al-waladani mujtahidani. Kenapa jadi mujtahidani? Al-waladani jumlahnya berapa? Musanna 2. Sehingga harus sesuaian juga 2. Al-waladani mujtahidani. Ini mubtada khobar. Ini jumlahnya 2, ini 2. Aturan gitu kan? Nah sekarang kemasukan kana. Kana masuk. Mubtada marfu. Khobar marfu ya. Namun ketika kemasukan kana, mubtada jadi isim kana, jadi apa? Al-waladani marfu tetap. Khobarnya jadi apa? Khobar kana marfu jadi
Mansub. Mansub dari mustahidani jadi apa? Mustahidaini. Ini ubah dulu. Jadi mansub. Sekarang lihat pertanyaannya. Ini jumlahnya sudah 2, ini 2. Kanannya perlu 2 atau tidak? Kenapa tidak perlu 2? Ini kan sudah 2. Ini 2. Kanannya perlu 2 enggak? Kenapa? Kenapa? Fiil kenapa terus? Kalau fa'ilnya 2, fiilnya tetap fiilnya mau berubah, fa'ilnya mau berubah sampai 1000, fiilnya tetap 1. Jadi nggak jadi kana atau kanu, nggak jadi. Ini tetap 1. Sama seperti nanti kalimatnya dorobal waladani kalban, 2 anak mengeroyok anjing. Ini adalah doroba al-waladani. Al-waladani 2 anak kan? 2 anak memukul kalban. Berarti kan ngeroyok. 2 anak mengeroyok anjing. 1. Ini fa'ilnya kan? Fa'ilnya itu 2. Tetap di sini fiilnya tetap 1. Fa'ilnya nanti jadi al-auladu. Fiilnya tetap 1. Anak-anak mengeroyok anjing. Fa'ilnya tetap tadi jamak, fiilnya tetap 1. Ini jadi al-aulad. Jamak kan? Fiilnya tetap apa? Tetap 1. Ingat kembali fiil fa'il. Jadi kana itu harus kuasai apa-apa. Yang sebelumnya itu nggak kuasai sudah bubar. Kenapa di sini tidak jadi mustahidatani? Al-waladani mustahidatani. Nama Pak Jailani? Al-waladani muzakkar, mustahidatani nanti muannas, nggak cocok. Sekarang lihat yang contoh keempat, al-muslimuna apa di situ? Al-muslimuna sabiruna. Ini lo lihat. Al-muslimuna sabiruna. Al-muslimuna mubtada ya toh? Mubtada. Mubtadanya marfu dengan apa? Marfu. Ini tanda marfunya waw. Maaf, waw. Kemudian sabiruna khobar. Marfu juga, tanda marfunya dengan waw. Sekarang kita masukkan kana. Mubtada jadi apa? Tetap marfu. Berarti tetap apa? Al-muslimuna.
Kemudian khobarnya sobiruna jadi sobirina. Kenapa jadi sobirina? Jadi mansub. Mansubnya dengan ya. Kalau ini marfu. Wow, ini wow. Ini jadi iya. Satu lagi, al-bintani mujtahidatani. Kenapa di sini nggak jadi kanu? Kenapa? Tetap satu. Kalau karena kanu ini jama, ini harus tetap satu. Ini salah. Tetap satu. Walaupun sini 1000 sampai hari kiamat. Satu lagi, al-bintani mujtahidatani. Al-bintani artinya apa? Anak perempuan. 2. Al-bintani mujtahidatani. Al-bintani mubtada, mujtahidatani khobar. Marfu, mubtadanya marfu dengan alif. Kalau mujtahidatani marfu dengan alif. Jumlahnya berapa? 2. Sekarang kemasukan kana. Mubtadanya jadi isim, kana jadi apa? Marfu, tetap al-bin. Kemudian mujtahidatani jadi mujtahidataini. Mujtahidataini. Ada yang salah? Nah, kenapa? Sebentar, ini ada yang salah ini? Enggak toh? Karena sekarang lihat fiil kan? Bintani perempuan. Karena juga harus diberi tanda perempuan. Karena til. Kenapa dia jadi til? Sukun ketemu sukun. Nah, jadi kalimatnya kanatil bintanu. Kanatil bintani mujtahidataini. Istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.